untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 Patologi Sosial akan memperkenalkan diri. Nama saya Okir Dayanti Jebua dengan NIM 2103010004. Perkenalkan, nama saya Dani Kristani Lase dengan NIM 21030102. Perkenalkan, nama saya Gina Yuli Sonia Munte dengan NIM 2103010009. Perkenalkan, nama saya Nofri Damayanti Simangunsong dengan NIM 2103010007. Perkenalkan, nama saya Irmawati Pangaribuan dengan NIM 21030110. Berikut penjelasan mengenai prostitusi. Definisi prostitusi. Prostitusi atau sering kita dengar dengan istilah pelacuran yang berasal dari bahasa Latin yaitu prostiture yang artinya membiarkan diri berbuat zina. Orang mengenal prostitusi dikenal dengan PSK atau WTS. PSK atau WTS merupakan para pekerja seks komersial yang bertugas untuk melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Mungkin orang awam mengenal bahwasanya prostitusi itu hanya dilakukan oleh para perempuan saja. Sebenarnya, prostitusi itu tidak hanya dilakukan oleh para perempuan saja, melainkan para pria juga melakukannya, yang disebut dengan gigolo. Mereka yang berada dalam dunia gelap tersebut melakukan jual beli jasa dalam bentuk imbalan berupa bayaran, uang, dan juga kepuasan sesaat. Mengapa prostitusi itu bisa ada? Nanti kita akan jelaskan pada slide yang berikutnya. Tindakan dari prostitusi itu atau pelacuran ini dikatakan hubungan seksual yang abnormal sebab tindakannya dilakukan di luar nikah dengan berhubungan badan kepada siapapun, baik itu kepada lawan jenis kita ataupun sesama jenis kita sendiri, yang disebut dengan kata promiskuitas, yang berarti melakukan hubungan seks baik pada laki-laki maupun kepada perempuan, baik itu dilakukan dengan pasangan 1:1 ataupun lebih. Penyebab prostitusi ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pertama, aspirasi kesenangan dunia; dua, adanya kecenderungan untuk menghindari kesulitan hidup; tiga, tekanan ekonomi atau kemiskinan; empat, butuh rayu kaum lelaki; lima, rasa ingin tahu tentang seks; enam, roman hobi. Faktor eksternal pertama, tidak adanya undang-undang yang tegas untuk pelacuran; dua, komersialisasi yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan; tiga, adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan seks di luar ikatan perkawinan; empat, perkembangan kota dan arus laki-laki. Jenis prostitusi dan pelacuran. Yang pertama, perempuan penerima bayaran. Dalam melakukan pelacuran, tentunya akan mendapat bayaran, di mana ketika perempuan sudah memberi jasa kepada laki-laki atau di zaman modern saat ini sering disebut blodong atau sugar lady, tentunya harus diberi bayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, laki-laki penerima bayaran. Tidak hanya perempuan yang menerima bayaran, namun pada zaman modern saat ini, laki-laki juga sudah menerima bayaran, misalnya dari tante giram dan gadis panggilan guna untuk memuaskan hasrat mereka. Yang ketiga, laki-laki melayani laki-laki. Pada zaman saat ini, yang sesama jenis juga sudah sering terjadi melakukan hubungan seksual yang disebut dengan homoseksual, di mana hal tersebut dapat terjadi karena tidak normalnya antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, perempuan melayani perempuan. Pada zaman modern saat ini, tidak hanya laki-laki dengan laki-laki, dan juga tidak hanya yang berbeda jenis kelamin, namun perempuan juga sering melayani perempuan untuk memuaskan hasrat mereka, di mana hal tersebut terjadi karena tidak normalnya antara kedua belah pihak, sehingga melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis mereka. Kemudian, ada pun ciri-ciri prostitusi yang abnormal. Yang pertama, dilakukan laki-laki atau perempuan. Artinya, baik dia laki-laki ataupun perempuan bisa melakukan hubungan seksual yang bukan pasangan sah. Yang kedua, dilakukan kepada siapa saja. Artinya, hubungan seksual yang dilakukan bisa dilakukan dengan laki-laki dan perempuan maupun sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Dan yang ketiga, untuk imbalan uang, artinya adanya jasa yang dipakai tidak secara cuma-cuma, melainkan ada bayaran berupa uang ketika melayani mereka. Yang keempat, di luar pernikahan yang sah,
ketiga, menciptakan kesibukan dan reaksi bagi user global. Keempat, memperluas lapangan kerja. Kelima, pendidikan seks. Keenam, badan dan tim mencegah pelacuran. Ketujuh, penghapusan dan pelanggaran pornografi. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan. Usaha yang kedua, kuratif. Yang pertama, pengawasan dan kontrol terhadap para pelacur. Yang kedua, rehabilitas dan bersosialisasi. Ketiga, pembinaan bakat dan minat para pelacur. Keempat, pengobatan untuk menjamin kesejahteraan pelacur dan lingkungannya. Yang kelima, menyediakan lapangan kerja baru. Keenam, pendekatan terhadap keluarga. Ketujuh, mencarikan hidup dan kemudian memberikan modal tenaga kerja dan usaha. Berdasarkan pengertian faktor atau penyebab, ciri-ciri dan juga jenis-jenis prostitusi. Di sini saya akan menjelaskan apa orang-orang prostitusi. Bagaimana orang-orang melakukan prostitusi ini karena kurangnya dukungan dari keluarga, baik finansial maupun emosional, menyebabkan sebagian orang meminati dan menikmati profesi sebagai pekerja seks. Biaya hidup yang mahal, tidak ada jaminan sosial dan gaya hidup yang menjadi penyebab prostitusi. Kemudian, apa akibat dari prostitusi tersebut? Di mana dampak sosial yang terlihat dalam kelalaian PSK tersebut, rusaknya alat dan nilai norma masyarakat dan usahanya sendi-sendi, ketidakharmonisan keluarga, dan berujung perceraian serta terjadinya kriminalitas. Kemudian, dengan adanya PSK juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu perekonomian masyarakat sekitar terbangun, dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru seperti adanya tukang parkir, dan ada juga yang membuka usaha sarapan atau toko kecil dan salon. Kemudian, apa saja yang menyebabkan terjadinya prostitusi tersebut? Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa alasan seorang memilih bekerja sebagai PSK antara lain karena kesulitan ekonomi, kondisi kemiskinan, pendidikan yang rendah, lingkungan dan kebutuhan manusia yang akan menjadi kebutuhan seks. Kemudian, dampak negatif yang ditimbulkan sangat dahsyat dalam merusak masa depan, yang khususnya merusak kesehatan dan kehidupan sosial pekerja seks, penyebaran HIV/AIDS, penyakit kelamin, dan berbagai penyakit yang berbahaya lainnya yang disebabkan oleh pekerja seks yang di luar nikah. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah kami jelaskan tentang prostitusi, sekarang kami akan memberikan contoh tentang prostitusi tersebut. Sudah yang kita bilang tadi, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini uang tambahan buat kami yang sudah dalam mesin. Pemaparan dari kelompok 1 patologi sosial tentang prostitusi. Sekian dan terima kasih.